Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rosita Mustikasari. Saya dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama mengikuti studi ekskursi yang dilaksanakan di kota Yogyakarta. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari teman-teman simak video berikut ini. Berkunjung ke suatu tempat yang baru menjadi sebuah pengalaman yang menakjubkan. Apalagi di dalamnya kita dapat jalan-jalan sambil belajar. Seperti yang sudah dilakukan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana dalam mencapai Point Sustainable Development Goals atau SDGs dengan berkunjung ke 3 lokasi, yaitu lokasi yang pertama BBPPM-DDT, Balai Besar Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Balai Besar Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran masyarakat akan pemanfaatan sumber daya melalui program dan pendampingan. Sehingga masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Ada banyak sekali hal yang dapat kita pelajari, mulai dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Saat ini kita mulai dari pertanian. Kita dapat belajar bertani menggunakan teknik vertikultur, di mana cara bertani ini dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Penerapan teknik vertikultur ini cocok digunakan di daerah perkotaan. Teknik vertikultur dapat menggunakan polybag, talang air, dan bambu yang dilubangi. Model vertikultur bermacam-macam, ada yang vertikal dan horizontal. Ada banyak sekali tanaman yang dibudidayakan, misalnya tanaman hias, sayur, tanaman pangan, dan lain-lain. Di dalam bercocok tanam ini, menekankan untuk penerapan pertanian yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran ternak dan pestisida nabati, sehingga tidak mencemari lingkungan. Hal ini menjadi sebuah tujuan dalam pembangunan dunia untuk kesejahteraan manusia melalui pertanian berkelanjutan sesuai dengan poin SDGs. Pada poin 1, tanpa kemiskinan, poin 4, pendidikan berkualitas, dan poin 10, mengurangi ketimpangan. Sekarang kita masuk dalam peternakan. Di dalam peternakan, kita dapat mengetahui cara beternak, keuntungan beternak pada aspek ekonomi, dan pengolahan dari kotoran ternak, seperti ternak sapi, kambing, urin kelinci untuk dijadikan pupuk organik yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tanah yang subur akan memberikan hasil produksi yang maksimal dan hasil panen tidak membahayakan untuk dikonsumsi. Hal ini menjawab poin SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera.
Dalam perikanan, terdapat sistem aquaponik, yaitu perpaduan budidaya ikan lele dengan sayuran kangkung yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Manfaat dari sistem aquaponik ini yaitu kotoran ikan akan menjadi sumber pupuk organik bagi tanaman sayur. Lalu, kita dapat menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu ikan dan sayur dalam satu unit produksi. Teknik ini sangat cocok diterapkan pada lahan yang terbatas. Nah, di sini kita belajar tentang macam-macam hidroponik dan manfaatnya. Hidroponik cocok diterapkan pada lahan yang sempit. Hidroponik menjadi sebuah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, namun menggunakan media air dan larutan mineral bernutrisi, yaitu dengan formulasi larutan AB mix. Media tanam untuk bibitnya menggunakan rock wool. Selanjutnya kita menuju ke lokasi 2, yaitu agrowisata Bumi Merapi. Bumi Merapi menjadi objek agrowisata yang sangat menarik karena di dalamnya ada banyak sekali koleksi hewan eksotis seperti iguana, ular, kura-kura, burung merak, burung unta, burung merpati. Koleksi hewan mamalia seperti kucing, kelinci, kuda, tupai, dan lain-lain. Selain itu, Bumi Merapi memberikan pembelajaran SDGs pada poin ke-15, yaitu ekosistem daratan, mengenai upaya yang dapat mencegah dan mengurangi dampak invasi spesies asing terhadap ekosistem dan mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita ke lokasi 3, yaitu PIAT UGM, Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada. PIAT UGM sebagai sarana pendukung penelitian untuk mewujudkan pengembangan inovasi di bidang agroteknologi dengan teknologi ramah lingkungan dan optimalisasi sumber energi. Pada lokasi PIAT UGM, banyak hal yang dapat dipelajari di sana, mulai dari pasca panen, bank genetika sayuran, peternakan, dan kesehatan hewan, energi, dan pengolahan limbah. Kita masuk ke pasca panen dan pemasaran. Hasil produksi baik dari peternakan dan pertanian diproses dan siap untuk dipasarkan. Misalnya ada buah markisa yang diolah menjadi minuman, singkong, dan susu diolah menjadi es krim. Hasil olahan ini dipasarkan baik dijual melalui reseller, dikirim ke luar kota atau luar pulau, bahkan ke luar negeri. Hasil olahan ini juga dapat dijual di minimarket Plaza Agro Gadjah Mada. Kegiatan ini mendukung poin ke-17 dalam SDGs, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan agar mampu meningkatkan ekspor dan mendorong sistem perdagangan multilateral yang universal. Kita masuk ke Bank Genetika Sayuran. Di Bank Genetika Sayur ini menjadi sumber daya genetik yang nantinya dimanfaatkan untuk menghasilkan kultivar unggul. Terdapat benih sangat banyak sekali, misalnya benih kacang-kacangan, padi, terong, dan lain-lain. Ruangan ini harus dijaga untuk tetap steril dan suhu yang digunakan 15-17 derajat Celcius dengan kelembapan 30-60. Penyimpanan benih dikelompokkan berdasarkan familinya. Sekarang kita masuk ke peternakan dan kesehatan hewan. Saat ini kita berada di peternakan sapi, di mana kita dapat belajar mengenai pemanfaatan kotoran sapi yang nantinya akan dijadikan sebagai biogas. Kemudian kita
juga belajar tentang budidaya maggot yang bermanfaat sebagai pakan hewan ternak seperti unggas karena maggot mengandung beberapa protein yang tinggi. Maggot juga efektif untuk mengurangi sampah dengan kualitas sifat organik karena maggot merupakan tipe hewan yang memerlukan asupan makanan dari sampah organik. Selanjutnya kita masuk ke Rindu, Rumah Inovasi Daur Ulang. Rumah Inovasi Daur Ulang ini merupakan langkah yang dilakukan UGM untuk mengelola sampah dengan mengembangkan sebuah laboratorium daur ulang sampah dan limbah dengan konsep pengelolaan sampah berbasis 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Di tempat ini kita dapat belajar metode pengolahan sampah organik menjadi pupuk, komposting, dan pengolahan limbah plastik pirolisis menjadi bahan bakar dan mengolah limbah masker menjadi gelas. Kegiatan pengolahan limbah ini menjawab poin ke-12 SDGs, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, di mana maksud dari poin ke-12 ini mampu mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam, mengurangi sampah pangan global, meraih manajemen lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya, daur ulang dan penggunaan kembali. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.